Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita. Puji Tuhan, kesempatan indah kembali kita miliki untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan kita akan segera memulaikan dengan doa yang akan saya bawakan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali kami ucapan syukur, memuji dan membesarkan nama-Mu atas kasih setiamu yang selalu menjadi bagian kami, atas kesempatan yang dapat kami peroleh untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Engkau Roh Kudus dapat menuntun kami semua kepada seluruh kebenaran-Mu, membawa kami untuk dapat disadarkan tentang keberadaan kami yang sesungguhnya dapat terjadi dalam dunia ini, yang sementara ini. Apa yang dapat kami lakukan kepada sesama kami juga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Pada saat ini kembali kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan seperti biasa saya membagikan apa yang dituliskan, kesimpulan dari apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita yang sepanjang minggu ini memiliki satu judul, Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Pada saat ini kita mempelajari bagaimana Yobel, tahun Yobel atau The Jubilee ini dapat memberikan satu pengharapan. Ya, pengharapan kepada siapa dan untuk apa? Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat lebih dahulu tentu saja ya. Apa yang terjadi pada saat Alkitab berbicara tentang tahun Yobel ini. Dan kita akan meringkaskan pelajaran kita ya. Pelajaran sekolah sahabat kita, kalau kita dapat ringkaskan, katakan bahwa bagi bangsa Israel, tanah merupakan bagian penting dari identitas mereka sebagai umat perjanjian Allah. Karena itu, tanah tidak boleh menjadi milik sekelompok kecil. Orang saja nggak boleh. Tetapi harus dibagi menurut suku, kaum, dan keluarga. Dan itu telah terjadi pada saat Yosua membagikan tanah perjanjian itu. Kepada suku-suku, setiap suku dapat, setiap kaum keluarga di setiap suku dapat, dan setiap keluarga di setiap suku itu juga memperoleh bagian mereka adil ya. Seperti bahasa Indonesia saat ini mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, pembagian ini menjaga warisan setiap keluarga dan memastikan bahwa semua orang Israel itu memiliki bagian dalam tanah yang diberikan Allah. Semua orang harus memiliki bagian. Dan Imamat 25 menjelaskan bahwa Allah menetapkan dua ketentuan besar untuk melindungi kesejahteraan umatnya. Apa yang dilakukan? Dua ketetapan besar itu adalah tahun Sabat dan tahun Yobel ya. The sabbatical year ini bukan berbicara tentang sabat mingguan, tapi ini berbicara tentang perhentian, karena kata sabat berarti rest, berhenti. Jadi ada tahun di mana tanah itu harus berhenti. Tanah juga memerlukan rest, memerlukan sabat, rest ya. Dan demikian juga selain tahun Sabat ada juga tahun Yobel. Apa ini kita lihat nanti kita akan pelajari. Nah, tahun Sabat itu mengharuskan tanah itu beristirahat setiap tahun ke-7. 6 tahun kita olah, tahun ke-7 biarlah tanah itu apa? Membuat dirinya apa? Kembali segar kembali dengan kata lain ya. Dapat beristirahat tanah tersebut ya. Mineral-mineral yang ada di tanah itu kalau bisa jangan terus-menerus diambil gitu ya, dikembalikan atau memiliki disegarkan kembali. Jadi ada the sabbatical year ya. Jadi ada setiap tahun ke-7 tanah-tanah itu jangan apa? Diolah ya. Tujuanlah untuk apa? Tujuannya pertama ada beberapa untuk mengingatkan umat tentang apa? Ada beberapa poin. Pertama, bahwa tanah itu milik Allah. Yang kedua, menyediakan makanan bagi orang miskin dari hasil yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi betul, tanah itu mungkin sudah dipanen selama 6 tahun, tapi seringkali itu ada bibit-bibit yang pada tahun ke-7 itu tiba-tiba apa ya, menghasilkan bulir-bulir gandum ataupun hasil dari bekas-bekas yang 6 tahun. Dan kalau itu tidak boleh diambil oleh pemilik tanah, itu diambil oleh orang-orang miskin yang dapat mengambil dengan bebas. Karena itu bukan lagi tahun ke-7, setiap tanah itu bukan lagi milik pemiliknya, ada kata lain yang memiliki tanah tersebut, tapi diberikan hasilnya kepada orang-orang miskin. Siapa saja dapat mengambilnya. Dan yang ketiga, memperluas prinsip sabat dari 1 hari menjadi 1 tahun penuh. Ya, prinsip sabat artinya rest ya. Kembali orang-orang akan diingatkan ya, pemilik-pemilik tanah diingatkan, oh kita ini adalah ciptaan dan segala sesuatu yang diberikan oleh pencipta kepada kita itu termasuk tanah kita itu bukan milik kita, itu milik siapa? Milik Tuhan. Jadi sabat
seperti yang menghubungkan kita dengan Tuhan itu kembali dari satu hari di Sabat mingguan, sekarang menjadi 1 tahun penuh. Kenapa menjadi Sabat? Tahun Sabat tersebut. Nah, yang kedua adalah tahun Yobel. Tahun Yobel ini datangnya setiap tahun ke-50, 49 tahun itu tanah itu bisa menjadi milik kita. Tapi kalau tanah itu tadinya kita beli dari orang lain atau kita dapat dari orang lain yang punya hutang pada kita, maka tahun ke-50 tanah yang selama 49 tahun itu milik kita itu harus kita kembalikan, ya. Jadi ini tahun Yobel yang datang setiap tahun ke-50 ini memberikan pemulihan yang lebih luas. Poin pertama, apa itu maksudnya? Tanah kembali kepada pemilik asalnya. Kembali kepada pemilik asalnya. Orang yang terjerat hutang itu dibebaskan. Dia kembali pada tahun ke-50. Dia dapat kembali mengambil hutang. Tadi tanya mungkin dia sudah gadai gitu ya. Sekarang tahun ke-50 diambil kembali ya. Tahun ke-50. Nah, dengan poin ketiga bahwa semua orang akan diberi kesempatan untuk memulai kembali. Untuk memulai kembali ya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah siapapun menjadi miskin secara permanen. Jadi kalau kita miskin betul, ada kalanya mungkin gagal panen, kita harus jual sedikit tanah kita sampai habis. Tapi tahun ke-50, kata lain, kita kembali memiliki tanah tersebut ya. Tidak ada seorang pun harus menjadi miskin secara permanen atau kehilangan tanah untuk selamanya. Pelajaran kemudian kita katakan apa? Berbeda dengan di Mesir, ya, berbeda dengan Mesir, di mana rakyat sering kehilangan tanah dan menjadi budak Firaun. Tapi Allah mengendaki agar umat-umat Allah tidak pernah menjadi tidak berdaya untuk selamanya. Tanah di Israel sebenarnya tidak pernah benar-benar dijual. Kalau saya beli tanah orang lain karena orang tersebut jadi jatuh miskin, saya beli, itu sebenarnya tidak benar-benar dijual. Itu tanah hanya disewakan sesuai jumlah tahun yang tersisa menuju tahun Yobel berikutnya. Jadi kalau saya beli, saya punya tanah tersebut, saya sewa dengan lain untuk 49 tahun. Tahun ke-50 kembali kepada si penjual ya. Anggota keluarga terdekat memiliki kewajiban menebus tanah jika ada kerabat yang jatuh miskin. Imamat 25 ayatnya yang ke-25. Sistem ini, sistem Sabat tahunan dan sistem Yobel ini mengungkapkan hati Allah bahwa Ia menginginkan kemurahan hati, keadilan, belas kasihan, dan martabat bagi setiap orang. Hukum mengenai tanah menegaskan bahwa kerja keras ya, dan kepemilikan itu penting, itu bagus. Kerja keras dan memiliki sesuatu itu nggak ada salahnya. Nggak salahnya kita punya banyak tanah, tidak ada salahnya. Tetapi lebih daripada semua itu, kebaikan, keadilan, dan pemulihan juga adalah bagian dari rancangan Allah. Aturan Sabat dan Yobel memberi kesempatan kepada setiap orang Israel untuk dibebaskan dari kesulitan. Baik yang diwariskan, kesulitan yang diwariskan, maupun yang disebabkan karena kesalahan sendiri, salah mengatur tanah kita sendiri, ya, atau kita gelojo gitu, ingin sesuatu, kita jual-jual tanah, ya. Tapi pada tahun ke-50, kita dapat memulai satu kehidupan baru. Memulaikan ini. Ini adalah satu gambaran yang kuat tentang Injil, ya. Injil yang menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama di hadapan Allah, dengan menghapus perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, majikan dan pekerja, yang beruntung dan yang kurang beruntung. Tapi sayangnya Israel mengabaikan ketetapan Allah ini selama berabad-abad, dan akhirnya peringatan tentang kehilangan tanah itu digenapi saat mereka harus kehilangan juga tanah saat mereka harus masuk ke tawanan ya. Inilah saudara ya. Satu hal yang indah dari pelajaran sekolah Sabat kita, bagaimana kehendak Tuhan adalah satu keadilan, ya, satu keadilan, satu kebersamaan. Karena kita menyadari bahwa kehidupan kita dalam dunia ini hanya untuk sementara, kita menyadari bahwa yang kita miliki, yang saya miliki sekarang ini adalah milik Tuhan, dan bahwa kita memiliki satu tanggung jawab untuk hidup bersama dengan sesama kita, ya, dengan sesama kita. Dan pada saat ini, mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Alkitab secara rinci dan apa prinsip yang dapat kita pelajari. Pelajaran kita berbicara tentang tahun Yobel. Saya cuma ambil saat ini ya, tentang tahun Yobelnya ya. Mari kita lihat ayatnya yang terdapat dalam Imamat 25 ayat 9-10. Katakan lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala, shofar, ya, alat yang ditiup itu ya. Bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Apa yang harus dilakukan? Ayat 10 dalam Imamat 25 katakan, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50, memisahkan ya. Kudus artinya dipisahkan dari yang lainnya. Tahun 50 itu dikuduskan dari ya, dan
memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya, ya. Bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Dan sini kita lihat satu prinsip yang indah sekali dari Imamat 25 ayat 9-10 ini, ya, bahwa kebajikan mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya itu berarti apa? Bahwa pada dasarnya tanah tidak dapat dijual atau disewakan untuk selamanya. Tidak dapat dijual atau disewakan untuk apa? Selamanya. Dan hal ini berdampak praktis dalam memastikan bahwa tanah tidak terpusat di tangan segelintir orang saja. Tidak boleh hanya orang, ya. Nanti saya akan lihat, saya akan berikan, ya, kenapa saya bahas tentang tanah ini dan pertanian ini, ya. Karena ini jadi satu hal yang baru saja saya pelajari sehubungan dengan para petani di Amerika Serikat, ya. Kenapa? Karena keadaan yang cukup menyedihkan yang saat ini sedang terjadi di antara para petani-petani di Amerika Serikat, ya. Jadi pada saat itu tanah tahun Yobel itu diberikan, setiap orang itu apa? Tidak untuk selamanya kehilangan tanah, ya. Ini berdampak praktis dalam memastikan bahwa tanah tidak terpusat di tangan segelintir orang, dan secara rohani, bukan hanya secara praktis, tapi secara rohani, ini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada satupun di bumi ini yang benar-benar milik manusia. Semuanya ini milik Allah. Imamat 25 ayat 23 kemudian katakan apa? Bahwa tanah jangan dijual mutlak. Jangan dijual mutlak, dengan kata lain. Tanah itu tidak bisa kita miliki secara mutlak. Firman Tuhan ini katakan, ya. Karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Artinya, pada zaman, seperti zaman dahulu, kalau ada kelaparan satu tempat, ada orang-orang pendatang yang datang untuk bekerja di situ, supaya mereka dapat makan, ya. Tapi mereka tidak memiliki tanah, mereka sebagai orang pekerja, ya. Dan inilah prinsipnya, Allah pemiliknya, kita hanya sebagai apa? Orang asing dan pendatang bagi Allah. Artinya, tanah itu milik Tuhan, dan kita hanya meminjam, kita hanya mengelola milik Tuhan tersebut, ya. Nah, kenapa ini saya katakan? Kenapa saya tadi saya sebut tentang apa, ya, para petani di Amerika Serikat, ataupun orang-orang yang semakin terjerumus dalam keadaan yang apa, baik. Kenapa? Karena dunia kita ini memang sedang apa? Berada dalam satu situasi di mana yang sering kita dengar, walaupun ini sudah terjadi dari waktu ke waktu, tapi intensitasnya ini semakin hebat. Dulu mungkin hanya ada milioner di Amerika, tapi kemudian menjadi apa? Sekarang udah ada hampir satu orang seperti Elon Musk. Di akhir berapa tahun ke depan ini, dia kekayaannya itu mencapai $1 triliun. Nggak tahu itu, ya. Berapa negara yang bisa dibiayai oleh Elon Musk sendiri. Kenapa? Karena memang keadaan dunia ini sedang apa? Sedang begitu hebat, ya. Begitu hebat meningkatnya kesenjangan sosial, ekonomi, ya. Rising inequality affecting more than 2/3 of the globe. 2/3 masyarakat di bumi ini, ataupun bangsa-bangsa di dunia ini, menurut laporan dari PBB, mengalami apa? Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, gap adanya apa? Begitu hebatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin apa? Semakin miskin, ya. Dan ini dari laporan United Nations, ini bukan laporan dari siapa-siapa, ini laporan dari PBB, saudara, ya. Dikatakan bahwa studi mereka itu menunjukkan ada 1% saja penduduk terkaya di dunia ini yang menjadi pemenang terbesar, yang menguasai dunia saat ini. Bukan dari 100 orang, kalau dihitung, ya, dunia ini 100 orang, itu hanya apa? Hanya satu orang yang menguasai apa? Seluruh kekayaan, istilahnya di dalam dunia ini. Dan di Amerika Serikat ini saja, atau mungkin di bumi saat ini, ya, kalau kita lihat di Amerika Serikat, itu 1% penduduk Amerika, ya, itu menguasai hampir 31% kekayaan di Amerika Serikat. Bayangkan, ya. Biasanya mungkin kalau mereka, ya, cuma 1%, oke, itu adil semua gitu istilahnya. Tapi mereka yang beberapa orang di Amerika Serikat itu menguasai hampir 31%. Hampir 31%. Dan saya beberapa hari ini saya melihat dokumentari, ya, film-film dokumentari tentang para petani di Amerika Serikat. Kenapa? Karena saya ingin tahu kenapa lebih banyak petani di Amerika Serikat ini bunuh diri daripada para veteran yang baru kembali dari peperangan, mungkin di Afghanistan, di Irak dulu, ya, yang seringkali apa? Bunuh diri. Banyak veteran di Amerika ini terkenal sebagai orang yang bunuh diri. Tetapi para petani di Amerika ini 2 kali lipat yang bunuh dirinya dari para apa? Veteran tersebut, ya.
Kenapa? Dan pada saat saya membaca, saya mengerti. Kenapa? Karena kekayaan di Amerika Serikat ini bagi para petani ya, yang input ya, di mana mereka mendapatkan bibit, di mana mereka mendapatkan mesin-mesin untuk mengolah pertanian mereka, itu datang dari 5 atau 6 saja perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat. Dan mereka itu membeli dari perusahaan besar, baik itu bibit, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya. Dan bukan itu saja, hanya kepada mereka yang memberikan bibit-bibit dan alat-alat tersebutlah para petani ini harus apa? Menjual hasil pertanian mereka. Mereka tidak bebas untuk jual misalnya langsung ke negara lain atau ke siapa. Tidak bikin koperasi untuk jual ke negara tetangga. Nggak boleh. Mereka hanya boleh menjual itu kepada para 5 perusahaan-perusahaan atau 6 perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat. Sehingga perusahaan besar itulah, karena mereka itu kasih pinjaman bibit, lalu mereka harus jual, terpaksa dengan kata lain sudah ada perjanjian harus jual ke perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar itulah yang menetapkan harga yang serendah-rendahnya untuk para petani di Amerika Serikat. Ditekan harganya serendah-rendahnya. Ya. Dan mereka kemudian para pengusaha-pengusaha ini, perusahaan-perusahaan besar ini kemudian jual lah, dieksporlah hasil-hasil pertanian Amerika itu ke negara lain dengan harga yang tinggi. Jadi menderita sekali para petani di Amerika Serikat ini, saudara. Mungkin juga di mana saja, termasuk mungkin di Indonesia, karena harga itu tidak dikontrol oleh mereka. Mereka itu dikontrol, akibatnya mereka terus-menerus berhutang. Dan kalau pemerintah Amerika Serikat misalnya bail out atau bilang untuk membantu para petani itu tidak dibantu. Kenapa? Yang dibantu itu siapa? Itu ke-6 perusahaan besar tersebut yang memberikan hutang demi hutang kepada para petani dengan bibit-bibit dan perlengkapan pertanian mereka. Itu yang untuk membayar hutang-hutang para petani, untuk membuat para pengusaha yang sudah menekan harga ini menjadi lebih kaya. Jadi uang pemerintah, uang pajak dari masyarakat Amerika untuk bail out, untuk membantu para petani, sesungguhnya adalah untuk membayar hutang petani kepada para pengusaha-pengusaha tersebut. Jadi kasihan sekali. Coba, menarik sekali untuk mendengar dokumentari tentang mereka. Tapi itulah ya, inilah poinnya adalah bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena sistemnya telah dibuat ya, sistem telah dibuat sehingga yang kaya itu ya kalau bisa miskin terus berarti. Dan ini laporan tadi yang kita sudah lihat, laporan PBB katakan, dan dikatakan apa? Adalah salah satu konsekuensi ketimpangan dalam masyarakat. Menurut laporan PBB ya, laporan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang justru lebih lambat. Dalam masyarakat yang timpang dengan disparitas, dengan disparity ya, yang lebar di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, maka orang-orang yang mungkin terjebak dalam kemiskinan, orang-orang lebih mungkin terjebak dalam kemiskinan lintas generasi. Jadi nggak mungkin lagi seperti dulu, waduh kalau saya yang penting kerja keras dan saya berusaha, maka saya akan naik, saya punya status ekonomi. Ya mungkin masih ada 1, 2, 3, 4 istilahnya. Tapi itu bukan menjadi satu normal lagi dengan keadaan sekarang pada saat ini. Yang miskin akan semakin semakin miskin, ditekan. Ya. Tidak susah untuk maju demi maju. Ya semakin susah. Anak-anak muda sekarang terus terang, saya nggak usah bikin laporan lagi ya. Susah sekali untuk membeli rumah dengan kata lain ya. Karena sistem yang sudah dibuat sampai gaji saya dari kelompok menengah ke bawah tidak tambah-tambah, sedangkan gaji para CEO, para pimpinan-pimpinan perusahaan itu, waduh bonus-bonusnya itu miliar-miliar dolar, jutaan-jutaan dolar, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat ya. Tidak heran setiap kali ada demonstrasi, sering kali ada demonstrasi yang mengecam itu yang 1% di Amerika Serikat. Kalau begini terus, maka apa yang terjadi? Kalau ada terjadinya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, akan terjadi kesenjangan sosial. Yang di bawah itu pasti akan memberontak ya. Jadi masalah. Dan ini memang saya tidak kaget lagi pada saat, terus terang saja, pada saat saya membaca tentang keadaan di Amerika Serikat ini ya, khususnya, maka saya melihat ini adalah kegenapan dari apa yang dituliskan dalam Alkitab tentang ketidakadilan di akhir zaman. Yakobus 5 ayat 3-6 katakan apa? Emas dan perakmu, pada orang-orang kaya di bumi ini ya, emas dan perakmu sudah berkarat, arti tidak berguna lagi ya. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Mengumpulkan harta, orang-orang kaya semakin mengumpulkan harta ya. Yang 1% ya. Sesungguhnya, ayat 4 katakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Kalau Anda melihat statistik
Orang kelompok menengah, gaji itu walaupun tentu saja banyak katakan, oh sudah semakin upah minimum regional sudah semakin naik, tapi harga-harga inflasi juga naik. Dan kalau diperhitungkan antara gaji yang naik dengan inflasi yang naik, maka sebenarnya itu dari beberapa puluh tahun lalu itu sebenarnya tidak naik-naik itu istilahnya gajinya. Jadi kenapa? Karena para pengusaha tentunya ingin supaya kita minimize expense, maximize profit. Profit harus semakin besar, dan expense atau pengeluaran itu harus ditekan. Dan salah satu yang harus ditekan adalah apa? Adalah upah-upah buruh. Ya, pekerja-pekerja. Kalau bisa pekerja kita nggak usah bayar mahal, banyak punya pekerja. Lebih baik kita pakai robot. Dengan adanya artificial intelligence dan lain sebagainya saat ini, maka kasihan sekali. Waduh, saya lihat film dokumenter itu mengerikan sekali tentang apa yang akan terjadi kalau sampai artificial intelligence dengan artificial super intelligence itu dapat menggantikan begitu banyak pegawai-pegawai yang ada dalam dunia ini nantinya. Jadi tapi poinnya adalah, kembali kita ayat ini ya, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi ini memang sudah keadaan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Tapi inilah ya, Alkitab sebenarnya memberikan amaran terhadap ketidakadilan ya. Alkitab berulang kali memperingatkan tentang akumulasi kekayaan yang tidak adil. Alkitab mengutuk penindasan ekonomi atau menciptakan kemiskinan bagi orang lain. Firman Tuhan jelas ya, Amsal 22 ayat 16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan diri kita ya, atau memberi hadiah kepada orang kaya, artinya itu sogok menyogok ya, untuk dapat, kan tidak ada yang freelance ya. Saya memberikan sesuatu supaya Anda berikan sesuatu kepada saya ya. Jadi kita memberi hadiah kepada orang kaya, menindas orang miskin. Tapi itu dikatakan hanya merugikan diri saja. Itu tidak baik, tidak boleh dilakukan. Amsal 22:16. Yesaya 5:8 katakan, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau, mengambil ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Celaka dikatakan. Diberikan amaran ya. Alkitab juga secara konsisten, seperti ayat tadi kita sudah baca dari Yakobus 5 ayat 4 dan 5 tadi ya. Secara konsisten mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui sistem atau upaya yang tidak adil adalah kejahatan. Upah yang kamu tahan, Yakobus 5:4, dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya. Alkitab juga mengecam arogansi ekonomi orang-orang kaya yang semakin kelihatan hebat ya, dan lain sebagainya. Yakobus 5:5 katakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Tapi pada saat itu kan kamu bagaikan akan masuk ke tempat apa? Penyembelihan, ke tempat penghakiman. Alkitab mengamarkan dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau kepada uang dalam konteks ini. Artinya, pertanyaan, Allah tidak mengecam kita kalau kita menjadi orang kaya. Banyak orang kaya dalam Alkitab juga ya. Alkitab tidak selalu suruh ya, seperti Yesus suruh pada orang muda yang kaya, jual hartamu. Sering saya katakan bahwa ada pengikut-pengikut Yesus, para wanita itu yang orang-orang kaya. Yesus tidak suruh jual. Yang menjadi masalah adalah di mana hati kita. Di mana hati kita sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, apakah kita memiliki hati Tuhan dengan kata lain. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau kita, bagaimana supaya kita tidak mengabdi kepada Tuhan dan atau kepada uang, pertanyaannya adalah, apakah kita menabung atau menimbun? Ada perbedaan. Kita diajarkan, Alkitab mengajar kita untuk menabung, jangan sampai menyusahkan orang di hari tua. Tapi seringkali kita menimbun artinya hanya untuk kita. Beda antara menabung dan menimbun. Berikutnya, apakah kita berbagi atau mengumpulkan? Pikirkan aja. Mungkin saya tidak punya waktu, kita tidak punya waktu, tapi tolong pikirkan. Apakah kita sedang menabung atau menimbun? Apakah kita sedang berbagi atau mengumpulkan? Apakah kita percaya kepada Tuhan atau percaya kepada rekening bank kita? Anjuran terhadap keadilan menyatakan, mari kita perjuangkan keadilan. Ya, tidak harus kita langsung demonstrasi dengan membunuh, merusak dan lain, tidak. Tapi kita bisa menyuarakan
Ya, kita bisa menyatakan ya ayat-ayat firman Tuhan, kita bisa menulis kepada pimpinan-pimpinan politik kita, tolong buat inilah keadilan ini. Tulis ya. Nyonya White sendiri katakan tidak ada masalah kita demonstrasi dengan tulisan yang kita kirim kepada para pimpinan supaya mereka dapat mendengar suara kita. Jadi perjuangkan keadilan. Amsal 31 ayat 8 dan 9 katakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu atau yang tidak bisa berbicara ya. Dalam arti apa? Bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Perjuangkan keadilan. Praktekkan, selain kita perjuangkan, jangan hanya ngomong doang, tapi praktekkan dengan kata lain ya. Praktekkan kemurahan hati yang penuh pengorbanan. Apakah ini dapat kita lakukan? Kisah para Rasul 20:35 sering kita dengar. Adalah lebih berbahagia, Yesus katakan, yang diulangi di dalam ayat ini. Yesus katakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kemurahan hati kita. Kemurahan hati kita harus mencerminkan kemurahan hati Allah kepada kita. Kita memberi karena Allah telah memberi. Kita berbagi karena Allah telah berbagi. Jadi di tahun Yobel, bangsa Israel selama 49 tahun merasa Allah telah memberikan kepada mereka. Tahun ke-50 mereka berbagi, kembalikan kepada orang-orang lain. Dengan kata lain, keadilan itu diberikan kepada setiap umat-umat Tuhan, umat-umat Allah pada saat itu. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita saat ini bersatu dalam doa untuk menutup acara kita. Sekali lagi, jika ada pokok-pokok doa yang Anda ingin didoakan, mungkin bukan di acara ini, tapi oleh tim doa kami, dan juga secara saya pribadi, saya membaca setiap komentar, tolong doakan ini yang dalam keadaan sakit, dan lain sebagainya. Kami akan doakan, walaupun mungkin tidak di acara ini, tapi secara pribadi, tim doa kami juga mendoakan Anda yang memohonkan permohonan doa Anda. Tapi mari kita saat ini bersatu dalam doa. Bapa yang mendukasi dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran indah yang dapat kami pelajari pada saat ini, yang membawa kami untuk dapat melihat hati-Mu Tuhan, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan keadilan. Bawalah kami Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang sejati. Dan pada saat ini kami juga datang untuk berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang sedang menundukkan kepala. Dalam setiap pergumulan kami, Engkau mengetahui. Dalam setiap tantangan kehidupan, Engkau dapat memberikan jalan keluar. Hamba ingin berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan sedang menundukkan kepala, berdoa bagi Santi Makarawung, Tante Omi, juga Omi Asa yang ada di Colorado. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Berdoa juga bagi Ibu Mutiara Silaban yang selalu ingin kami bawakan permohonannya. Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan permohonannya. Engkau mengetahui keberadaan, Engkau mengetahui masalah kehidupan yang dia sedang hadapi saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berperkara. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi orang-orang tua kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Femi Mawuntu. Tuhan, Kau mengetahui keberadaannya. Kau mengetahui pergumulan-pergumulan Tante Femi. Tuhan, biarlah Engkau berperkara. Biarlah Engkau selalu menuntun kehidupan Tante Femi, sehingga dia dapat selalu berjalan dengan penuh keyakinan, kekuatan, yang mana Tuhan menyertai dia. Berkati juga Om Yan, Lalaki, dan Tante Sin, Lalaki Gerungan, keluarga Lalaki Gerungan ini. Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu menguatkan hati mereka, membawa mereka dalam satu kepastian bahwa di tengah-tengah tantangan kehidupan apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan akan berperkara. Biarlah kesehatan dan rancangan terbaik dari surga menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin. Kami berdoa bagi anak-anak mereka, bagi cucu-cucu mereka. Biarlah Tuhan juga selalu menyertai. Hamba-Mu juga ingin berdoa Tuhan bagi anak-anak muda di jemaat kami. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan mereka. Engkau mengetahui kerinduan-kerinduan hati mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi ketua pemimpin pemuda kami, Saudara Brami Tilaar. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Brami dalam kehidupan sehari-hari. Bawalah dia tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami jika ada hal tidak sempat hamba sebutkan, tidak sempat hamba sampaikan. Tapi biarlah Engkau menuntun kami semua yang sedang menundukkan kepala, agar kami dapat selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, dengan kekuatan surga, menuju ke dalam kerajaan-Mu. Inilah doa kami, Tuhan, permohonan kami yang hamba bawa, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tembus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali. Tuhan menyertai Anda semua.